Hai adik-adik. Nah, kita sekarang mau bahas yang kemarin pernah ketinggalan itu di beberapa soal pembahasan OSN, biologi, SMP tahun 2023. Nah, untuk lanjutan soal nomor 22, sel tumbuhan dan sel bakteri termasuk ke dalam tipe sel prokariotik. Nah, sel tumbuhan dan sel bakteri apakah sama-sama masuk ke dalam sel tipe yang prokariotik? Nah, untuk adik-adik yang belum kenal sel prokariotik, untuk tipe sel, kalau berdasarkan membran intinya, kita bagi menjadi dua. Ada yang prokariotik dan ada yang eukariotik. Nah, kalau prokariotik berarti artinya itu yang selnya tidak punya membran inti. Sedangkan yang ini yang punya membran inti. Nah, kalau nanti dia, kakak singkatkan berdasarkan tingkat 5 kingdom. Ya. Ada 5 kingdom yang paling umum dipelajari. Itu ada nanti Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, satu-satunya yang dia masuk ke kelompok 5 kingdom tapi masih berupa prokariotik, itu adalah yang di tingkat Monera. Inilah yang masih berupa prokariotik. Sedangkan selebihnya, ini sudah berupa eukariotik. Nah, kalau dia Monera, ini tingkatan yang paling bawah, yang terdiri dari kelompok-kelompok bakteri, eubakteria maupun bagian cyanobacteria, archaeobacteria. Nah, ini merupakan kelompok yang Monera. Cyanobacteria atau alga hijau biru. Nah, selebihnya untuk yang protista, ini protista nanti terbagi menjadi 3. Ada yang mirip tumbuhan, alga ataupun ganggang kecuali yang biru. Ada yang mirip hewan, sejenis protozoa, amuba, paramecium, dan lain-lain. Dan ada yang mirip dengan jamur air, dan jamur lendir. Untuk yang fungi, itu semua kelompok jamur. Kalau yang plantae kelompok tumbuhan, dan animalia kelompok hewan. Maka kalau misalkan sel tumbuhan dan sel bakteri termasuk ke dalam sel yang tipenya prokariotik, itu adalah pernyataan yang salah. Karena sel tumbuhan, itu kelompok plantae sudah berupa eukariotik. Sedangkan bakteri lah yang dia masih prokariotik. Berarti pernyataannya salah. Nah, alasannya sebab sel tumbuhan dan sel bakteri memiliki dinding sel. Nah, sel tumbuhan, ya, ini benar, dia memiliki dinding sel yang penyusun dinding selnya. Kalau dia sel tumbuhan, itu ada kandungan selulosa, hemiselulosa, pektin, dan lignin. Sedangkan sel bakteri, penyusunnya, dinding selnya terdiri dari peptidoglikan. Nah, jadi kesimpulannya, sel tumbuhan maupun sel bakteri benar, sama-sama memiliki dinding sel. Berarti pernyataan yang tadi salah, sedangkan alasannya benar, ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat, salah satu pernyataan atau alasannya benar. Jawabannya yang C. Nah,
untuk yang nomor 23. Tipe ekosistem yang mempunyai kelompok organisme yang berbeda, kelompok organisme yang mampu berfotosintesis dalam jumlah sedikit. Nah, tipe ekosistem yang mempunyai kelompok organisme yang mampu berfotosintesis dalam jumlah sedikit adalah, nah kalau dia heterotropik berarti di sini yang dia tidak mampu berfotosintesis. Iya, tidak mampu berfotosintesis. Atau ini yang bersifat heterotrof. Berarti dia membutuhkan organisme yang berfotosintesis karena dia tidak mampu berfotosintesis. Nah, kalau yang autotrof berarti ini autotrofik. Dari kata autotrof berarti dia tipe ekosistem yang mampu berfotosintesis. Nah, sedangkan pionir ini merupakan suatu pemula. Iya, pemula. Atau bisa kita katakan pionir ini sebagai individu yang pertama kali, populasi yang pertama kali mengawali proses fotosintesis, ya. Pionir pemula atau bisa kita katakan vegetasi perintis. Iya. Nah, contohnya misalkan yang pertama kali mengawali proses fotosintesis itu diawali dengan adanya lumut kerak, tandai dengan lumut kerak atau lichens. Iya. Sedangkan stabil berarti mengacu kepada tipe ekosistem yang seimbang. Iya. Nah, kalau kita ambil kesimpulannya, kelompok organisme yang mampu berfotosintesis dalam jumlah sedikit. Nah, kalau dalam jumlah sedikit berarti di sini ada awal mulanya yang masih merintis proses fotosintesis tersebut, yaitu bisa cocok kita ambil yang tipe ekosistem pionir.